Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan teman-teman, yang mana subscriber saya sekarang ya sudah genap ya 40.000 subscriber teman-teman, dan ini pun ya alhamdulillah gitu. Terima kasih banyak, hatur nuhun yang sudah tiap hari subscribe. Mungkin teman-teman baru yang baru gabung atau yang sering kali like-nya setiap hari setiap kita bikin konten, di like-nya juga alhamdulillah gitu ya. Walaupun itu sedikit tapi memang sangat berarti teman-teman untuk saya juga, dan memang selain untuk apa ya, untuk penyemangat, nah ini juga menjadi satu ladang amal lah buat teman-teman Boboto semua gitu ya. Jadi buat bantu kita, bantu juga teman-teman yang ada di lapangan gitu ya, yang setiap hari ngasih kabar mengenai Persib Bandung terbaru teman-teman. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan berkah untuk semuanya gitu ya, amin. Baik teman-teman, ini dalam rangka masih waktunya weekend, jadi ya kita bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto juga. Jadi yang pertama, ini pertanyaannya mengenai beberapa pemain yang cedera, katanya gimana kabarnya. Nah ini untuk beberapa pemain yang cedera, khususnya pemain-pemain yang memang sudah lama tidak bermain dengan berbagai alasan. Tapi ya kita bahas yang pertama dulu saja mengenai Dimas Derajat teman-teman. Dimas Derajat untuk kemarin kan kondisinya sempat kena ankle gitu ya. Sekarang sudah emang agak baikan, namun Bojan Hodak belum bisa memberikan jaminan bermain menghadapi Barito tanggal 18 atau hari Rabu mendatang bisa main atau tidak. Jadi kalau untuk Dimas Derajat memang sudah bisa ikut latihan, tapi ini masih dikontrol ketat gitu ya untuk tim kesehatannya dan dari fisioterapis, sehingga kalau memang maksimal H1 sudah enakan gitu ya, maka dibawa ke Barito dan juga kemungkinan besar ya akan dimainkan teman-teman. Tapi kita lihat dulu perkembangannya saja gitu. Tapi kalau secara fisik Dimas mengatakan ya saya siap, dan memang pulih lebih cepat gitu. Dari perkiraan harusnya sekitar 3 minggu, tapi ini 1,5 minggu sudah pulih gitu ya teman-teman. Jadi ya bagus untuk Persib Bandung, sehingga Bojan Hodak mengatakan ke Barito nanti ketika tandang Persib Bandung akan ya setidaknya mempunyai tenaga tambahan, karena sekarang Bojan Hodak sedang senang-senangnya teman-teman, karena sekian lama sudah jarang bisa bermain dengan full tim atau dengan tim utama. Ya selalu ada aja lah alasannya, entah itu cedera atau kartu kuning atau memang pemanggilan ke timnas dan lain sebagainya. Nah ini sudah bisa di atas 85%, bahkan 90% kemarin pada saat menghadapi Malut United itu bisa memainkan pemain utamanya. Nah ini memang Bojan lebih cair gitu ya sekarang untuk menentukan taktik dan strateginya. Jadi ya insya Allah kita doakan yang terbaik untuk semua pemain Persib yang sedang cedera segera pulih gitu ya. Nah untuk kabar Dimas Derajat seperti itu teman-teman, sudah pulih lebih cepat, tapi tetap masih dalam pengawasan tim kesehatan. Jadi kalau memang sampai besok atau hari Selasa memang sudah oke, tapi intinya sih kalau dibawa menghadapi Barito besok away, nah berarti ada 50-50 akan dimainkan gitu ya. Nah untuk yang kedua pemain cedera mengenai Bule atau Rezaldi Hehanusa, ini juga masih memang menunggu waktu, kemungkinan paling cepat bulan Februari teman-teman untuk pulihnya, tapi bisa lebih lama tergantung yaitu sekali lagi menurut Bojan Hodak ada pemain yang penyembuhannya atau recovery-nya cepat atau memang lambat gitu ya. Nah ini Rezaldi ya agak sedikit
apa ya, parah lah gitu untuk di lututnya teman-teman, sehingga yang memerlukan waktu setidaknya 6 bulan ketika pertama kali dia cedera gitu. Jadi ya kemungkinan paling cepat Februari, ya mudah-mudahan lebih cepat dan mudah-mudahan tidak nambah lama lagi gitu ya. Namun Bojanodak sudah mengatakan bahwa kalau untuk posisi Rezaldi nanti Edo akan di backup kembali oleh Zalnando. Jadi pemain pertama yang dipastikan kembali ke Persib adalah Zalnando teman-teman. Zalnando putaran kedua baru bisa bermain kurang lebih bulan Januari menghadapi PSBS Biak, itu sudah bisa gabung dengan Persib Bandung. Tapi ketika menghadapi Bali United itu masih belum bisa gabung karena itu kan partai tunda gitu ya, atau laga tunda, sehingga belum masuk putaran kedua. Jadi ya belum bisa main di Persib Bandung, sehingga kalau mau dimainkan pertama kali menghadapi PSBS Biak ketika away, dan itu pun ya di bulan Januari. Jadi memang bulan depan sudah akan ada beberapa wajah baru di Persib Bandung sepertinya teman-teman. Ya itulah ya itu. Bentar, takut kelepasan. Jadi ya wajah barunya salah satunya baru Zalnando teman-teman gitu ya. Yang lainnya ya tunggu saja nanti. Lalu yang selanjutnya teman-teman, pertanyaan selanjutnya, apakah akan ada untuk pelapis DDS atau pelapis striker nantinya? Nah ini juga kita belum tahu, dilihat nanti teman-teman. Tapi kalau DDS sekarang juga masih produktif, ya memang Bojanodak mengatakan, atau ini secara statistik gitu ya, di Liga 1 Persib Bandung merupakan salah satu tim yang mempunyai skuad tertua gitu di Liga 1 saat ini, sehingga Bojanodak juga ingin peremajaan di skuadnya, termasuk ya dia menginginkan semua posisi ada pemain baru tentu saja, tapi ujung-ujungnya ya kembali ke budget gitu ya. Namun kalau dari melihat situasi seperti ini, DDS juga sudah mulai pulih, sudah mulai ya oke lah bisa bermain lebih lama daripada biasanya. Ini juga membuat Bojanodak senang, dan memang ya alhamdulillah sepertinya kalau untuk apa ya, pelapis ya saya belum ada gambaran teman-teman. Tapi kalau untuk sekarang kan sudah menjadi tambahan sejarah juga buat DDS yang sudah mencetak 100 gol di Liga 1. Tapi ini bukan hanya di Persib saja, di beberapa klub sebelumnya gitu ya. Jadi akumulasi sudah mencetak 100 gol, dan apakah masih tetap untuk membayar siapa yang akan memberi assist kepada dia? Terakhir mungkin Del Pino ya yang mendapatkan 3 juta rupiah pada saat pertandingan atau laga kemarin menghadapi Malut United. Jadi Del Pino ngasih 1 assist ke apa DDS, dan DDS mencetak gol yang ke 100. Jadi kalau memang sebelumnya kan DDS mengatakan saya mengejar gol ke 100, tapi ya setiap assist yang diberikan ke saya akan memberikan 3 juta rupiah siapapun itu yang memberikan assist. Jadi kemarin mungkin ya Del Pino adalah pemain terakhir yang memberikan assist dan diberikan bonus 3 juta rupiah oleh DDS teman-teman. Nah saya juga nggak tahu, belum ada info lagi dari DDS-nya apakah akan lanjut terus memberikan bonus-bonus setiap ada yang memberikan assist atau tidak gitu ya. Tapi setidaknya ya alhamdulillah lah di skuad Persib Bandung selain bonus dari bos ya dari pemain juga ada yang memberikan bonus gitu ya teman-teman. Nah untuk terakhir pertanyaannya masih mengenai apa bursa transfer gitu ya. Kalau untuk bek kanan ada pergantian nggak atau ada penambahan nggak? Jadi bek kanan itu ya ini masih labil teman-teman, tapi menurut Bojanodak sejatinya memang itu posisinya hand-hand di bek kanan, tapi siapapun yang bermain lebih baik daripada hand-hand ya dia yang akan dimainkan, termasuk ya kalaupun ada posisi atau pemain baru ya bisa jadi gitu ya. Tapi ya sejauh ini masih belum bisa kita bahas teman-teman. Tapi Bojanodak memberi garansi ya walaupun itu posisi utamanya hand-hand, belum pasti dia bermain reguler gitu ya, karena ya Rahmat Irianto selama ini
ketika menggantikan peran Hen bermain baik teman-teman. Jadi Bojan mengatakan siapapun yang bermain baik di posisi itu ya dia yang akan main gitu ya. Jadi ya belum ada jaminan di bek kanan, sehingga bisa jadi bisa ada penambahan atau memang switching daripada pemain saja di situ, apakah Rahmat Irianto atau nanti juga kan ketika Kakang kembali dengan Robin Darwis dan ada Hen, jadi ada banyak pilihan untuk Bojan Hodak. Nah ini kita akan lihatlah bagaimana untuk kedepannya teman-teman. Tapi kata kuncinya adalah ya Bojan Hodak memang memerlukan beberapa pemain khususnya di bek tengah. Jadi lini pertahanan sepertinya ini akan diperkuat teman-teman. Ya kita lihat untuk kejutan apa yang akan dibawa oleh Bojan Hodak gitu ya. Nah ini yang terakhir bukan pertanyaan dari teman-teman tapi pernyataan dari Bobotoh semuanya di dunia maya gitu ya, yang mengatakan bahwa Bobotoh saat ini sedang heboh dengan kelakuan Mail gitu atau Melson 5, yang mana sepertinya Melson 5 ini terlalu individualis orangnya, ingin membuktikan kepada publik gitu ya, kepada Bobotoh, kepada jajaran pelatih dan kepada ya Persib Bandung gitu bahwa dia layak, namun ya caranya memang agak salah dan perkembangannya memang agak terhambat gitu ya di Persib Bandung, entah karena faktor apa. Di sini juga kita tidak bisa memprediksi karena itu masalah pribadi, tapi yang paling kelihatan adalah di laga menghadapi Malut kemarin. Ini nanti saya coba drop videonya habis ini ya teman-teman. Jadi di video ini terlihat banget ketika Maklok ingin mengejar bola ini ditabrak gitu ya oleh Melson 5. Nah ini dari kemarin banyak yang komentar ya itu kenapa sih nabrak Melson 5, kenapa ini kenapa itu ke Maklok. Nah ini biar nggak penasaran, banyak juga teman-teman yang mungkin melewatkan momen tersebut. Nah saya cuma ngedrop videonya punten pisan, jadi ya ada kiriman dari teman-teman yang lain juga sehingga saya coba drop saja videonya biar tidak penasaran gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Ya sekali lagi hatur nuhun yang sudah subscribe, yang sudah selalu like gitu ya di video saya. Hatur nuhun banget, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Gagal, coba dikejar oleh Maklok. Bahaya ini serangan dari Mesir. Berebut terhadap Mailson. Masih Mailson. David da Silva.